Halo sobatku semuanya, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah optocoupler ya. Mungkin buat sobatku yang hobinya suka bongkar-bongkar peralatan elektronik, sepertinya untuk komponen ini sudah tidak asing lagi ya. Sering sekali mungkin melihat komponen seperti ini pada peralatan elektronik ya, seperti televisi, ada juga DVD player dan ampli mini atau home theater dan peralatan yang lain mungkin ya. Karena komponen ini sering sekali digunakan sebagai umpan balik ya, umpan balik pada bagian power supply. Nah, untuk bisa tahu lebih detail tentang komponen optocoupler ini, kita langsung simak saja pembahasannya berikut ini ya. Oke sobatku, kita langsung saja ya bahas mengenai optocoupler ya. Untuk fungsinya di sini optocoupler adalah sebagai umpan balik ya, umpan balik dari tegangan primer diumpankan ke bagian sekunder ya. Nah, di sini tentu saja untuk teman-temanku tidak asing lagi ya melihat komponen seperti ini ya. Nah, di sini ada sebuah contoh di sini. Ini adalah mesin home theater ya. Ya, seperti ampli mini. Di sini juga menggunakan sebuah optocoupler ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, fungsinya sebagai umpan balik tegangannya dari bagian primer ke bagian sekunder ya. Jadi diumpankan ke bagian sekunder. Supaya apa? Supaya bagian sekunder ini kalau misalnya kita pegang-pegang seperti ini, itu tidak nyetrum ya. Sama itu pada mesin televisi. Nah, di sini untuk mesin televisi juga menggunakan sebuah optocoupler ya. Nah, di sini adalah bagian primer, kemudian diumpankan ke bagian sekunder. Cara kerjanya tetap sama ya, seperti pada mesin-mesin yang lainnya ya, adalah sebagai umpan balik tegangan ya. Nah, supaya pada bagian sekunder ini tidak terhubung ke bagian primer ya, jadi tidak nyetrum kalau misalnya kita pegang-pegang pada titik-titik output dari primer ya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang saya akan jelaskan untuk data setnya ya. Jadi akan saya gambarkan supaya lebih jelas ya. Nah,
Jadi seperti ini. Di sini untuk pin 1, kemudian 2, 3 dan 4. Untuk pin 1 biasanya di sini ada sebuah tanda ya. Nah, di sini ada sebuah titik ya, lingkaran kecil ya. Nah, di situ adalah pin 1 ya. Jadi kalau mau memasang optocoupler itu tidak kesulitan ya, kita tinggal mencari tanda di pin 1 ya. Nah, di sini dari pin 1 ke pin 2. Kemudian dari pin 3 ke pin 4. Cara mengukurnya akan saya praktekkan juga supaya teman-teman juga bisa mengetahuinya ya. Kalau kita tes nih, di sini dari pin 1 ke pin 2, di sini sama seperti kita mengetes sebuah dioda ya, atau mengetes sebuah LED ya. Karena di sini adalah sebuah LED yang di dalamnya ada sebuah LED. Kemudian yang 3 dan 4 ini adalah transistor. Kalau misalnya kita tes ya, itu tentunya tidak terhubung ya antara emitor dengan kolektor ya. Sebentar, di sini saya tuliskan ya, pin 1, pin 2, pin 3 dan pin 4 ya. Di sini anoda, kemudian katoda, kemudian pin 3 ini adalah emitor, dan pin 4 itu kolektor. Oke, sekarang kita coba tes ya menggunakan multitester digital. Posisikan pada lambang dioda di sini ya untuk multitesternya. Kemudian kita coba tes seperti apa ya. Kita mulai dari pin 1 ke pin 2 ya. Ini sama seperti kita mengetes sebuah dioda ya, atau mengetes sebuah LED ya. Karena di sini juga sebuah LED ya. Pada optocouplernya di sini kita cari untuk pin 1 ya, yang ada tanda titiknya. Nah, di sini sebelah kiri pin 1 dan sebelah kanan adalah pin 2. Kita coba tes. Bisa dilihat pada multitesternya ya, kelihatan kan. Nah,
bisa kelihatan ya. Kita coba tes. Nah, di situ menunjukkan sebuah nilai ya. Nah, kalau kita balik itu tentu saja tidak akan menunjukkan sebuah nilai ya. Sama seperti kita mengetes sebuah dioda ya. Jadi di sini untuk pin 1 dan pin 2 ini normal ya. Kemudian kita pindah ke pin 3 dan pin 4 ya. Emitor dan kolektor ya. Nah, tentu saja tidak akan menunjukkan sebuah nilai walaupun kita bolak-balik. Nah, tidak ada nilai ya. Karena di sini untuk pin 3 dan pin 4 ini tidak terhubung. Kemudian pin 1 dan pin 2 di sini juga tidak terhubung ya. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk mengetesnya. Oke sobatku, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat sobatku semuanya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan untuk tombol loncengnya ya, supaya nanti teman-teman mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru yang akan saya upload ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.